nyanyi, terus udah enak lagi belajar lebih fokus misalnya. Oke, berarti ternyata memang musik itu bisa membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk belajar ya? Iya, terus selain itu juga Kak Danu, aku kan dari kecil belajar piano klasik. Nah, dari aku belajar piano klasik itu banyak banget kayak teori-teori piano yang aku nggak tahu kenapa kalau kita belajar itu lebih nyambung. Ada hubungannya ke pelajaran, misalnya matematika. Matematika itu dibutuhin di musik. Benar loh? Betul, dan ini mungkin bisa dijelaskan, mungkin kapan-kapan kita akan membahas mengenai dampak mendengarkan musik dengan, mungkin akan hadir mungkin kapan-kapan saya usul seorang dokter yang bisa memilah otak kanan, otak kiri, apa hubungannya antara mendengarkan frekuensi, getaran terhadap fisik dari seseorang yang mendengarkan. Ternyata saya pernah membaca literaturnya, itu sangat mempengaruhi. Dan kalau frekuensinya itu betul, maka akan berakibat positif. Dan salah satu dampak dari frekuensi dipergunakan untuk menyiksa orang. Saya baca di salah satu penjara di Guantanamo ya, kalau nggak salah. Itu dipergunakan untuk menyiksa dengan menggunakan frekuensi atau musik-musik tertentu. Saya tidak membahas mengenai kejahatannya, tetapi saya membahas mengenai bahwa yang namanya musik itu memang bisa mempunyai dampak yang luar biasa terhadap fisik maupun mental seseorang, dan kalau dipergunakan dengan baik maka bisa memacu sesuatu yang positif seperti ini. Ada yang thank you banget, terbukti ya. Ada yang mau kamu tanya tambahin buat mama papa mungkin supaya anak-anaknya pesan-pesan dari aku sendiri. Ya, yang pertama sebagai orang tua tentunya juga hanya sebagai orang tua. Oke, silakan. Bukan. Bukan. Udah tua amat kan, gimana sih? Silakan ya. Maksudnya sebagai orang tua harus memperkenalkan musik sejak dini kepada anak-anaknya. Nah, dari pergaulan sekarang kan anak-anak ngelihat banyak teman-temannya udah nyanyi lagu-lagu orang dewasa tentang cinta. Nah, diperkenalkan lagu-lagu yang anak banyak bagus-bagus loh, lagu-lagu ciptaannya Kak Danu juga bagus. Aduh, promosi 50.000. Makasih ya, 2 kali loh tadi kan. Ya, kemudian ada lainnya. Dan juga tadi Kak Seton kan bilang kan, kalau tidak mendengarkan lagu-lagu ciptaan orang lain, kenapa kok kita nggak membuat lagu sendiri di rumah yang begitu simpel? Jangan pikirkan mengenai suara kita, jangan pikirkan mengenai melodinya. Ciptakan apa saja sehingga anak bisa mendapatkan lagu sesuai dengan. Kamu tahu nggak? Itu tadi tuh yang dari Wijaya Music House yang anak paling kecil. Paling kecil kan? Ya, namanya tuh Rendra. Dia kalau les kadang-kadang bilang gini, Kak, aku mau nyanyi-nyanyi. Aku lagi males sih nyanyi-nyanyi yang kakak suruh. Aku mau bikin lagu sendiri ah. Oh iya. Itu kayaknya sama Bunda Dewi. Luar biasa ya. Jadi rupanya anak-anak pun juga termotivasi untuk membuat lagu sendiri tanpa dia disuruh ya. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah sekali waktu juga mempunyai inisiatif untuk menciptakan sesuatu yang positif untuk usianya sendiri. Anya, thank you banget. Thank you. Boleh kembali ke alamnya, silakan. Kita tepuk tangan dulu untuk Anya yang sudah begitu memotivasi kita supaya lagu anak ditempatkan pada porsinya. Nah, kita akan mendengarkan kembali atau kita mau tanya jawab sedikit. Masih ada Mbak Ari. Kemudian, dilanjutkan di lantai atas saja. Baik, kalau gitu kita langsung saja mendengarkan 2 buah lagu ya. 2 buah lagu dari Wijaya, paduan suara dari Wijaya Music House. Ya, silakan. Dan sebagai kesimpulan, sambil menyiapkan lagunya ya, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa apa yang kita perbincangkan hari ini dari Kak Seto dan juga Mbak Ari dan juga yang lainnya, bahwa lagu anak itu bukan lagu urusan anak kecil menyanyikan lagu dewasa, tetapi anak kecil menyanyikan lagu anak-anak yang sesuai dengan usianya. Kemudian musik itu sebagai unsur terapi itu sangat positif untuk merubah suasana hati, suasana emosi ke arah yang lebih positif. Dan yang paling penting di sini kata Kak Seto, untuk menangkal serangan dari musik atau lagu-lagu orang dewasa terhadap anak kita, yang paling penting adalah hubungan kita sebagai orang tua terhadap anak di rumah. Karena kalau terjadi hubungan yang positif dengan anak, maka apapun yang dia dapat di luar rumah yang negatif, maka dengan sendirinya akan dia tinggalkan, dan yang positiflah yang hanya dia akan masukkan ke dalam ingatan dan dia teladani. Kemudian
Setiap anak-anak nyanyikanlah lagu anak-anak, seolah musik merupakan salah satu, kata Mbak Dewi, salah satu solusi untuk mengembalikan lagu anak kepada porsinya, yaitu didengarkan oleh anak-anak adalah coba deh masukkan anak-anak ke dalam sanggar-sanggar anak-anak. Apakah sanggar nyanyi, apakah sanggar tari, apakah apa saja. Yang pasti anak-anak dalam hal ini, kalau dia memang mau kita kembalikan ke dunia musik anak-anak, masukkanlah ke sekolah-sekolah musik seperti sekolah musik Wijaya Music House, ya. Kemudian kata Papa Tibok tadi, kenapa kok dunia musik anak itu tidak bisa tampil, tidak bisa eksis kembali, karena memang yang namanya pembajakan marak. Oleh sebab itu Kak Seto dan Papa Tibok juga tadi mengatakan pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan hal-hal ini, ya. Jangan cuma kata anak-anak sekarang omong doang, tapi apa bukti nyatanya? Habisilah itu pembajak, ya. Kemudian usul dari Mbak Ari tadi, salah satu sarana yang cukup murah meriah adalah rekam anak kita nyanyi, nggak perlu penting bagus, nggak perlu penting jelek, yang pasti masukkan ke dalam YouTube seperti si Justin Bieber, ya, yang ditemukan oleh neneknya, direkam oleh ibunya, atau terbalik, kemudian bisa menjadi seorang yang memotivasi dunia anak-anak menjadi seorang superstar. Kemudian kata Bapak Tibok yang terakhir adalah pencipta lagu atau produser itu sekarang tuh saling menunggu. Dia tidak ada yang berani memulai duluan, karena kalau dia mulai duluan dan dia rugi, maka dia akan menanggung akibat yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan pencipta lagu maupun produser saling menunggu. Oleh sebab itu mungkin nanti setelah selesai acara ini, saya tadi sudah tanya sama Pak Tibok nomornya, mungkin saya akan kolaborasi membuat lagu bersama dengan Pak Tibok. Saya bikin musik, Pak Tibok membuat lagunya. Doain ya, semoga jadi. Baik, kita langsung saja mendengarkan sebuah lagu dari paduan suara Wijaya Music House, sebuah lagu yang berjudul Indonesia atau